Berita baik, dana pesangon pensiun cair lebih awal, simak ulasan lengkapnya. Hari ini menjadi hari yang menggembirakan bagi banyak kalangan. Setelah sekian lama menanti dengan penuh harap dan ketidakpastian, akhirnya datang kabar yang melegakan. Pencairan dana pesangon dan pensiun resmi dipercepat dari jadwal yang sebelumnya direncanakan. Informasi ini bukan sekadar rumor, melainkan telah disampaikan langsung oleh pemerintah serta lembaga terkait. Bagi Anda yang termasuk dalam kelompok penerima, inilah saatnya bersiap. Proses pencairan kini sedang berlangsung dengan percepatan dan kemudahan. Namun sebelum Anda larut dalam antusiasme, ada baiknya menyimak latar belakang keputusan ini. Mengapa bisa lebih cepat dari biasanya? Apakah semua berhak menerima? Dan bagaimana cara memastikan Anda termasuk dalam daftar penerima? Jawaban lengkapnya bisa Anda temukan di video ini. Alasan, percepatan dana pesangon pensiun. Pemerintah memahami betul bahwa dana pesangon dan pensiun bukan hanya sekadar uang tambahan. Bagi banyak pensiunan dan mantan pekerja, dana ini menjadi sumber utama untuk membiayai kehidupan harian, mulai dari kebutuhan pokok, biaya kesehatan, hingga pendidikan anak-anak. Melihat kondisi ekonomi yang masih menantang, langkah percepatan ini dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir di saat rakyat membutuhkannya. Meski demikian, tetap dibutuhkan kehati-hatian dalam proses agar tidak terjadi kendala teknis maupun administratif yang bisa menghambat kelancaran pencairan. Cara mengetahui apakah Anda termasuk penerima? Pertanyaan yang paling sering muncul tentu saja. Apakah saya terdaftar sebagai penerima? Tenang, cara mengeceknya sangat mudah. BPJS Ketenagakerjaan bersama instansi pemerintah lain telah menyediakan layanan digital yang dapat diakses kapan saja. Cukup kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan atau portal pemerintah terkait, kemudian masukkan nomor induk kependudukan, NIK, atau nomor akun virtual Anda. Dalam waktu singkat, sistem akan memberikan informasi status Anda, apakah dana Anda sudah diproses, masih menunggu antrean, atau ada kendala dalam data. Jika tertera bahwa dana sedang diproses, Anda tinggal menunggu transfer masuk ke rekening. Namun jika belum muncul, tidak perlu cemas. Mungkin data Anda sedang dalam proses validasi atau masih menunggu giliran. Kendala umum. Data yang tidak sesuai. Salah satu hambatan yang sering muncul dalam proses pencairan adalah ketidakcocokan data. Contohnya, perbedaan nama antara dokumen dan KTP, nomor rekening yang tidak aktif, atau kesalahan lainnya dalam informasi pribadi. Kesalahan seperti ini bisa menyebabkan penundaan pencairan. Karena itu, pastikan semua data Anda sudah sesuai dan valid sebelum melakukan pengecekan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, segera lakukan koreksi melalui kantor BPJS atau lembaga yang menangani. Nama Anda belum terdaftar? Ini penjelasannya. Jika setelah melakukan pengecekan Anda tidak menemukan nama Anda dalam daftar penerima, jangan langsung kecewa. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab. 1. Data masih diperbarui. Sistem terus mengalami pembaruan, dan mungkin nama Anda akan muncul dalam gelombang berikutnya. 2. Belum memenuhi persyaratan administratif. Pastikan Anda telah melengkapi semua syarat yang ditentukan. 3. Terjadi kesalahan input data dari instansi terkait. Jika ini terjadi, segera hubungi layanan BPJS atau dinas yang menangani. Hal yang paling penting, jangan hanya menunggu. Ambil langkah aktif untuk mencari informasi dan memastikan hak Anda tidak terlewat karena minimnya komunikasi atau kesalahan teknis. Meskipun proses pencairan dipercepat, jangan harap semua penerima akan langsung mendapatkannya dalam waktu bersamaan. Pemerintah menerapkan skema pencairan bertahap berdasarkan kapasitas sistem dan jumlah penerima yang sangat besar. Jadi kalau ada kenalan Anda yang lebih dulu menerima dana sementara Anda belum, itu bukan kesalahan, hanya soal urutan giliran. Selama status Anda terkonfirmasi sebagai penerima, dana akan tetap dikirimkan. Yang diperlukan hanyalah kesabaran dan terus memantau informasi resmi dari lembaga terkait. Nominal bervariasi? Ini alasannya. Jika Anda heran mengapa nominal yang diterima tidak sama antara satu penerima dengan lainnya, jawabannya cukup jelas. Nilai pesangon memang tidak bersifat seragam. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain, durasi masa kerja, posisi terakhir sebelum pensiun, kebijakan internal dari perusahaan atau instansi Anda. Jika Anda merasa jumlahnya kurang dari yang diperkirakan, segera periksa kembali rincian hak Anda. Bila perlu, mintalah penjelasan dari pihak yang berwenang untuk menghindari kesalahpahaman. Kapan dana benar-benar masuk ke rekening? Pertanyaan yang paling banyak diajukan tentu saja. Kapan uangnya cair? Jawabannya bergantung pada status Anda di sistem.
Jika status menunjukkan dalam proses pencairan, maka umumnya dana akan masuk dalam waktu 1 hingga 3 hari kerja. Pastikan informasi rekening yang Anda daftarkan aktif dan benar. Tak ada salahnya sering-sering mengecek saldo, siapa tahu dana sudah masuk tanpa disadari. Perlu dicatat, kecepatan transfer juga tergantung pada sistem internal bank masing-masing. Beberapa bank bisa langsung memproses, sementara lainnya butuh waktu lebih lama. Apakah percepatan ini mempengaruhi pembayaran rutin pensiun? Jawabannya, tidak sama sekali. Percepatan ini hanya berlaku untuk dana pesangon atau hak-hak tertentu yang memang dijadwalkan akan cair di masa mendatang. Tidak akan ada perubahan dalam jadwal maupun nominal pembayaran pensiun rutin Anda. Jadi Anda bisa bernapas lega. Tidak ada yang dipotong atau diubah dalam skema yang sudah ada. Waspadai penipuan. Jangan tertipu janji manis. Di tengah antusiasme, tetaplah waspada. Jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti NIK atau nomor rekening kepada pihak yang tidak dikenal. Seluruh proses pencairan ini tidak dipungut biaya apapun. Jika ada yang meminta imbalan atau mengaku bisa mempercepat pencairan dengan bayaran tertentu, itu jelas penipuan. Selalu gunakan situs resmi milik BPJS, Ketenagakerjaan atau lembaga pemerintah yang ditunjuk. Hindari klik tautan dari pesan singkat atau media sosial yang tidak jelas sumbernya. Tips mengecek status pencairan secara mandiri. Untuk mengetahui apakah dana Anda sudah diproses, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan atau platform digital pemerintah. 2. Masukkan NIK atau nomor virtual account Anda. 3. Lihat status Anda. Apakah sudah diproses, masih antri, atau ada data yang bermasalah. Jika status belum menunjukkan proses pencairan, jangan panik. Data Anda mungkin sedang diverifikasi atau menunggu giliran. Bagaimana jika data Anda belum lengkap? Bagi Anda yang statusnya belum berubah atau masih tertahan dalam sistem, ada kemungkinan data yang Anda masukkan belum lengkap atau belum sesuai. Cobalah untuk memverifikasi ulang dokumen seperti KTP, nomor rekening, NPWP, atau surat keterangan pensiun. Kesalahan kecil dalam penulisan data pun bisa menyebabkan tertundanya proses pencairan. Jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan BPJS Ketenagakerjaan atau dinas terkait agar permasalahan bisa segera ditangani. Keluhan adalah hal wajar, tapi jangan lupa prosedurnya. Di lapangan memang masih banyak keluhan soal proses yang lambat, informasi yang minim, atau kendala teknis saat mengakses situs resmi. Hal ini wajar mengingat banyaknya jumlah penerima manfaat yang ditangani dalam waktu bersamaan. Jika Anda mengalami hal serupa, sebaiknya tetap tenang dan gunakan jalur pengaduan resmi. Hubungi call center BPJS Ketenagakerjaan atau instansi terkait untuk mendapatkan bantuan yang valid dan cepat. Hindari mengandalkan informasi dari grup WhatsApp atau media sosial yang tidak terverifikasi. Persiapkan diri Anda untuk tahapan berikutnya. Bagi Anda yang sudah menerima dana, jangan langsung lepas kendali dalam menggunakannya. Justru inilah waktu yang tepat untuk membuat perencanaan keuangan jangka pendek maupun menengah. Jika memungkinkan, sisihkan sebagian untuk tabungan darurat atau kebutuhan mendesak di masa depan. Bagi yang belum menerima, gunakan waktu menunggu ini untuk memastikan semua data Anda lengkap, nomor rekening aktif, dan dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai. Dengan begitu, ketika giliran Anda tiba, prosesnya bisa berjalan lebih lancar dan tanpa hambatan. Gunakan dana secara bijak dan sampaikan informasi ke orang lain. Saat dana sudah cair, gunakanlah dengan cermat dan sesuai kebutuhan utama, seperti belanja pokok, kesehatan, atau biaya penting lainnya. Jangan lupa sebarkan informasi ini kepada keluarga dan sahabat yang mungkin juga sedang menanti kabar yang sama. Dan yang paling penting, selalu update informasi dari sumber resmi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan hak Anda terpenuhi tanpa hambatan.